Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Menjo Afisa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang mana pada hari ini putusan pra peradilan Peggy Setiawan sudah selesai ya, dan hasilnya sangat mengembirakan pihak Peggy Setiawan ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi/2014 serta peraturan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor SK/90/5 Romawi/124/2024/Diskres Krimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor SK/90/5 Romawi/124/2024 Krimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara.
Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Saya berterima kasih pertama kepada Tuhan Yesus untuk segala kebaikannya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada hakim. Yang ketiga, terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo, juga Bapak Prabowo Subianto Presiden terpilih, dan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengawal perkara Peggy Setiawan ini dari awal sampai akhir. Dan hari ini kita melihat bahwa keadilan masih ada di Republik ini. Ternyata keadilan juga untuk milik rakyat kecil, rakyat yang tertindas, rakyat yang miskin. Kita bersyukur punya negara Indonesia tercinta yang kita banggakan dan kita cintai. Terima kasih. Infonya hari ini ada segera langsung menjemput Peggy Setiawan, Bang. Ya, kita tim PH lagi mau kumpul di posko. Setelah itu kami sedang bersama-sama berunding untuk mau pergi jemput Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat untuk segera dibebaskan. Bahwa terhadap putusan ini perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah kemenangan kami, bukan kemenangan pihak termohon juga atau sekedar pribadi Peggy Setiawan, tapi yang pasti bahwa ini adalah kemenangan Indonesia. Hari ini kami mendapat bukti nyata bahwa pengadilan Kota Bandung berdirinya pilar keadilan sangat kokoh, terbukti kami rasakan keadilan yang kami diberikan. Kira-kira demikian kawan-kawan. Oke. Kita ke posko dulu. Dan adil dan arif ini dengan kondisi fakta yang terjadi yang ada, dan saya mengatakan bahwa pertimbangannya luar biasa. Kami ternyata masih mendapatkan keadilan. Indonesia masih memberikan keadilan kepada orang-orang miskin yang terzolimi. Di balik putusan hakim itu ada perjuangan PH, penasihat hukum Peggy Setiawan. Jelas. Apa pesan Anda kepada rekan-rekan Anda? Jelas bahwa PH Peggy kami solid sekali, dan kami selalu berembuk apa yang terbaik untuk Peggy, dan kami akan dan kami sudah sampaikan ke dalam pra peradilan kita sehingga dijadikan landasan oleh hakim Eman Sulaiman untuk membebaskan Peggy. Oke, Bang, di medsos saya mendengar kalau ini sukses Abang akan memberangkatkan semua PH ke Bali. Bagaimana? Oh iya, itu betul. Kami akan berangkat ke Bali dalam 1-2 hari ini. Setelah semuanya sudah beres, Peggy sudah pulang, kami akan syukuran di Bali. Oke. Ya, Termasuk keluarga Peggy. termasuk keluarga Peggy. Oke, karena Peggy ini kuli bangunan, Bang. Di beliau apakah akan perlakuan khusus dari PH untuk kedepannya, kan? Ya pasti, kita sudah punya rencana khusus agar Peggy Setiawan kita akan berikan modal untuk dia usaha sendiri nanti. Oke, ada pesan untuk hakim yang telah memutuskan dan memenangkan PH. Terima kasih untuk hakim. Ternyata Hakim Eman Sulaiman, kami sudah tahu dari sejak awal ketika wartawan wawancara saya selalu bilang bahwa hakim selalu objektif dalam penilaian kami, dan kami percaya bahwa masih ada keadilan. Tuhan akan pakai Hakim Eman Sulaiman untuk menegakkan keadilan di Republik ini, bukan mengadakan keadilan. Oke, Bang, kemenangan Peggy Setiawan dan PH ini menjadi euforia masyarakat Indonesia. Apa pesan kepada masyarakat seluruh Indonesia? Saya berterima kasih kepada masyarakat Indonesia dan juga rekan-rekan wartawan yang sudah mengawal perkara Peggy Setiawan dari awal sampai akhir. Jadi hari ini adalah kemenangan untuk Indonesia. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Allahu Akbar. Jadi putusan sidang pra peradilan yang digelar pada hari ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwasanya permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ya teman-teman. Jadi Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pemohon. Jadi intinya permohonannya itu diterima semuanya dan dimenangkan, dan
tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat itu menerima atas keputusan ini ya teman-teman. Jadi dari pihak tim kuasa hukum dan keluarga Peggy Setiawan itu bangga dan terharu. Ibunya Peggy Setiawan menangis terharu gitu ya teman-teman, karena pengajuan permohonan pra peradilan ini dimenangkan ya. Dan tim pengacara dari Peggy Setiawan pada hari ini juga akan menjemput Peggy Setiawan di Mapolda Jawa Barat untuk dibebaskan ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.